Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku akan berbagi untuk kalian semua materi tentang bahasa Indonesia menginterpretasi isi teks eksposisi. Nah, di sini ada dua indikator. Yang pertama, mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Dan indikator yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Disimak ya. Yang pertama, di sini ada pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat yang bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Pada poin B di sini ada tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Nah, pada poin C di sini ada argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan seseorang. Nah, pada poin D yang terakhir di sini ada rekomendasi, yaitu hal yang diberikan orang bersifat terpercaya berupa saran yang menganjurkan atau membenarkan, menguatkan, dan dapat diterima bahkan dapat ditolak juga. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan teks eksposisi adalah berpidato. Di sini ada contoh pidato bahaya narkoba bagi generasi muda. Silahkan dibaca. Di sini ada contoh analisis, tesis, argumen, dan rekomendasi tentang pidato bahaya narkoba bagi generasi muda. Nah, di sini pendapat yang disampaikan pada pidato tersebut yaitu narkoba berbahaya bagi generasi muda. Nah, argumen yang disampaikannya yang pertama, jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Nah, ini contohnya dan poin kedua sampai keempat bisa kalian kerjakan. Nah, untuk rekomendasinya di sini generasi muda, calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Next, di sini ada tugas yang pertama, yaitu bacalah teks pembangunan dan bencana lingkungan pada buku paket halaman 56 sampai 57. Kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini. Yang pertama, apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Yang kedua, argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya? Dan yang ketiga, apakah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis? Jangan lupa dikerjakan ya. Pada indikator yang kedua, ini membedakan fakta dan opini. Yang pertama yaitu fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di khalayak umum. Jadi kalau fakta itu biasanya ditandai dengan jam, tanggal, dan tahun. Nah, kalau misalkan opini di sini yaitu merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Jadi kalau opini ini masih mengira-ngira atau menduga-duga. Coba kalian perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama di sini ada kalimat fakta.
Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kalimat fakta ini disertai dengan tanggal, bulan, beserta tahun. Kalimat yang kedua yaitu kalimat opini. Ketoprak adalah makanan paling enak di Indonesia. Nah, belum tentu bagi sebagian orang yang tidak suka ketoprak bisa mengatakan ketoprak sebagai makanan paling enak di Indonesia. Jadi ini itu masih mengira-ngira dan menduga-duga. Jadi belum pasti dan belum bisa diterima di khalayak umum. Jadi diskusikanlah dengan temanmu apa perbedaan antara kalimat fakta dan kalimat opini. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut untuk memperkuat pemahaman kalian tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Untuk tugas yang kedua di sini, bacalah kembali teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan pada halaman 56 sampai 57. Kemudian, datalah 3 kalimat fakta dan 3 kalimat opini. Kerjakanlah di buku tugas kalian dengan menggunakan tabel berikut ini. Selamat mengerjakan. Materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.